Halo Gus. Halo, 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 Sarah. halo Halo Gus. Mas Ben. Halo, halo. Maaf ya agak terlambat tadi nih. Tadi baru Santai. azan juga sih. Nggak Ya apa-apa. baru selesai azan dan saya menghormati anak-anak sama istri yang mau tarawih duluan. Iya, iya. kita baru mau nanya. Buat tarawih kan tarawih Justru pertama. Iya ya. Gimana nih? Nanti sambil ngobrol saya mau jelasin sedikit soal tarawih ya. Gak apa ya? boleh banget. Ya. Ini nanti biar kita nggak dituding waktunya orang tarawih kok bikin live IG gitu. Silakan Gus. Oke, ini sudah banyak kawan yang bergabung. Oke, nah kayaknya kita mulai Mas ya, Mas Ben sama Mbak Rara. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang bergabung di acara ini. Ini acara seperti biasanya, rasan-rasan politik. Rasan-rasan itu sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu ghibah. Ghibah itu konotasinya buruk sebenarnya, tapi enggak juga. Rasan-rasan itu juga punya makna penting karena dulu di zaman Yunani orang itu membangun kehidupan sosial melalui rasan-rasan yang berkualitas. Tapi sekarang kita semua harus prihatin karena rasan-rasan itu sekarang diawasi dan dicurigai. Ada kawan yang menulis esai sangat kritis dan bagus sekali, terus kemudian kabarnya ponselnya dihack dan dia dituding melakukan provokasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah mungkin juga nanti penting untuk kita singgung, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ben sama Mbak Rara ini. Saya pengennya sih ngobrolnya lama karena sudah lama nggak ketemu. Dan saya pengen denger curhatan-curhatan. Saya juga pengen curhat, galau-galau juga kan boleh ini ya. Wah, ini Nah kalau teman-teman, 3 jam sih. Gus. Sampai sahur. oke. Oh salah. Nah teman-teman, saya nggak perlu perkenalkan Mas Ben sama Mbak Rara. Cuman yang saya tertarik dengan dua kawan ini adalah orang yang menurut saya menginspirasi ya. Bikin inisiatif-inisiatif yang menyenangkan, yang memang seringkali dilupakan. Dan ini dulu kami lakukan juga dengan istri Mbak. Tapi belakangan memang ya tetap kami lakukan, tapi tidak seintens dulu ya. Berkebun, menanam, dan lain sebagainya. Nah hari ini kita temani Mbak Rara sama Mas Ben. Saya nggak perlu memperkenalkan gitu. Kalian sudah kenal semuanya, kawan-kawan sudah kenal semuanya. Kita akan ngobrol banyak soal bagaimana cara kita membangun ketahanan masyarakat di tengah krisis. Sebelum diskusi itu saya mau cerita, tadi juga saya sudah singgung ke Mbak Rara. Pagi-pagi saya udah mengganggu Mbak Rara tadi kan. Ada Dengan ayat-ayat kayak bapak-bapak WhatsApp gitu. ada kawan kami yang di Jakarta Utara yang memang kebingungan dan wajar sekali dengan situasi seperti ini. Pemerintah yang kemarin debat soal lockdown sama apa itu karantina wilayah, toh akhirnya jatuhnya PSBB, pembatasan sosial berskala big group ya, karena nggak jelas gitu. Ini memakan banyak korban gitu. Tentu saja ini memprihatinkan karena pemerintah seperti mencari aman untuk tidak mau mengeluarkan insentif ekonomi kepada masyarakat atau warganya. Karena itu di beberapa laporan dari teman-teman ada yang sudah, mohon maaf ya saya ceritakan di sini, saya sampai bilang kalau sampai nggak dapat sekian hari saya nggak siap apa boleh buat gitu. Bisa jadi kami mau ngerampok, itu sudah ada. Terus ada yang bilang sudah nggak kuat lagi, sudah bingungan, ada yang sampai ngemis, ada yang dikeluarkan dari kontrakan dan macam-macam. Ini persoalan yang rumit, persoalan yang menggedor kemanusiaan kita. Nah, ini juga menjadi keprihatinan saya pikir semua orang. Nah, ini mudah-mudahan sekaligus obrolan dengan Mbak Rara sama Mas Ben ini ada inisiatif yang bisa kita lakukan, Mbak. Meskipun semua kawan ya semuanya sudah bikin inisiatif, sudah bikin gerakan. Tapi kan kalau nunggu pemerintah yang bergerak kan kita ini ya waiting for Godot, nggak ada akhirnya gitu. Inisiatif-inisiatif yang sebanyak-banyaknya inilah yang kita harapkan bisa membantu mereka yang membutuhkan. Itu pengantar dari saya. Malah saya pengen dengar cerita dari Mas Ben sama Mbak Rara dulu, gimana kabarnya, apa yang bisa diceritakan untuk saya, terus kita ngobrol lebih jauh nanti.
kita hari ini kesel banget sih Gus. Kita hari ini lagi dipenuhi oleh amarah dan kesedihan sih. Apalagi melihat perkembangan kawan-kawan aktivis yang ditangkap karena yang balik lagi tadi kata Gus Roy menulis satu catatan tulisan kritis terhadap pemerintah, kemudian tiba-tiba diretas HP-nya dan akhirnya ditangkap dituding ingin menjarah Indonesia gitu kan ya. Dan kita sedih bahwa justru di saat-saat keadaan yang sudah sangat menindas ini ada komponen-komponen pemerintah yang semakin menindas lagi gitu dan akhirnya membuat hidup kita semakin sengsara lagi. Kita sudah terbatas kan oleh COVID sendiri. Pemerintah akhirnya semakin membatasi bukan hanya ruang gerak kita tapi berpikir kita juga, dan itu sedih banget sih. Dan ya hari ini sebenarnya kita agak sedih sih dan marah, campur sedih dan marah ini gitu. Dan sangat mengkhawatirkan akan masa depan kita semua sih. Kurang kencang katanya suaranya. Sorry. Cukup sih kedengeran. Oh, kedengeran. Mungkin ini ya volume tadi temen yang nonton. Iya sih, dari pagi itu lumayan emosional lah bisa dibilang. Mungkin Gus Roy juga gitu, yang pas Gus Roy habis WhatsApp aku itu aku langsung agak gusar juga karena baru dengar kabar tentang Raffio gitu. Tapi ya gimana ya Gus, aku rasa pastinya kita melawan ya, pastinya kita bersuara dan berusaha sebisa mungkin dengan kondisi dan kapasitas kita masing-masing untuk melakukan perlawanan. Tapi setiap orang pasti punya fokus perjuangannya masing-masing ya, dalam artian energi dan waktu kita nggak bisa kasih ke semuanya, karena kalau kita lakuin seperti itu habis juga tenaga kita yang terbatas ini ya gitu. Jadi tercapai apapun. Nah ya, jadi aku pikir teman-teman dari SafeNet, LBH sudah mendampingi dan banyak sekali teman-teman yang sudah bersuara juga soal Raffio, dan aku cuma bisa membantu mengamplifikasi saja. Tapi ya semoga sih kita ada kejelasan ya tentang status ini, dan dari polisi juga harus melakukan apa ya, justru harus mengungkap dong siapa yang meretas. Jangan sampai peretasan dan perampasan kebebasan data atau privasi data kita itu justru dinormalisasi gitu menjadi sesuatu yang layak dilakuin hanya karena orang-orang tertentu lebih kritis terhadap pemerintahan. Kalau gitu kita sangat nggak demokratis dan anti kritik dong pemerintahnya gitu sih. Tapi justru ya benar tadi nyambung sedikit dari Rara, di saat-saat emergency saat ini, kritis saat ini, justru negara semakin represif terhadap kita, dan itu sangat mengkhawatirkan melihat trajektori mau dibawa kemana nanti negara kita, dan kita bisa membicarakan tentang ketahanan kita secara kolektif dan lain sebagainya. Sekali lagi yang dilakukan negara bukannya malah memberikan kita rasa aman dan nyaman ini, mengayomi kita keluar dari keadaan yang sangat menindas ini gara-gara COVID, tapi justru semakin bikin kita takut sama keadaan yang ada di sekitar kita. Banyak ketidakpastian dari ketidakpastian COVID itu sendiri, termasuk juga ketidakpastian terhadap relasi kita dengan negara kita sendiri, dengan pemerintah kita sendiri. Dan akhirnya itu kayak kita sebagai warga negara biasa ini bertubi-tubi dihajar terus dengan beragam macam ketakutan dan ketidakpastian itu, dan itu sangat menakutkan buat mereka, buat kita semua gitu. Iya. Sama ya tadi sih aku Ben sama mantan dosen pembimbing kami sempat ngobrol sebentar untuk saling update kali ya, update kabar gitu. Kebetulan dia di Selandia Baru. Di Selandia Baru, terus ya tadi akhirnya kami diskusi bagaimana COVID ini bisa memiliki berdampak ke dua ujung-ujung ekstrim gitu. Yang pertama, dia bisa membuat kita karena nihilnya atau vakumnya campur tangan negara di Indonesia terutama ya, yang efektif ya dan cepat dan berdasarkan sains gitu, kita bisa terdampak menjadi kedua arah. Yang satu, kita terindividualisasi, di mana orang-orang akan semakin individualis, semakin hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi dipenuhi dengan ketakutan ini. Dipenuhi dengan ketakutan ini kan, ketakutan dengan orang lain, menyebarkan virus, dengan tetangga kita yang mungkin ODP, statusnya PDP, dan lain-lain. Ketakutan akan bisa membuat kita semakin terindividualisasi, atau justru yang kita harapin adalah kita semakin mempunyai solidaritas gitu. Jadi kita semakin sosial, berkolektif, dan menginginkan alternatif gitu dari sistem yang
sudah sangat mengindividualisasi ini. Ya harapannya sih adalah kita bisa menggiring ya bareng-bareng nih. Dan ini masuk ke topiknya asik, ketahanan masyarakat. Ya. Harapannya adalah kita menuju dan menciptakan apa ya, menuju cita-cita ya kemarin dibahas di episodenya Filza, yang lebih kolektif, yang lebih sosial, dalam artian berbagi, dalam artian berbagi sumber daya segala macam, dan lebih ada apa ya, lebih diinfus dengan keadilan sosial, keadilan ekologis, hal seperti itu yang harus kita mulai bersama-sama bangun dengan adanya krisis. Nah, semoga sih ke sana ya, Gus, nggak yang ke tadi. Ya, dan itu yang selama ini kita menjadi perhatian kita berdua sih, yaitu bagaimana kondisi-kondisi apa saja, hal-hal apa saja yang dibutuhkan secara individu maupun struktural untuk membangun solidaritas ini gitu. Karena banyak sekali hambatan-hambatan orang kita secara kolektif untuk membangun solidaritas, apakah itu hambatan struktural, misalnya tadi kan ada beberapa kawan yang misalnya semakin dimiskinkan, dia akan berlari ke individualisasi dan akhirnya menjadi seorang kriminal gitu. Dan kita harus akui bahwa pilihan orang sampai tertekan itu dan akhir memilih langkah untuk melakukan suatu kejahatan, itu menunjukkan kan bahwa kriminalitas di saat ini, kriminalitas itu ada kemungkinan besar disebabkan oleh hal-hal yang struktural ketimbang sekedar pilihan individu saja gitu, ketimpangan dan kesenjangan, dan kita seringkali luput akan hal itu gitu. Dan makanya kita berhubungan sekali dengan ketahanan masyarakat hari ini, kita ya harus bisa bersama-sama sama orang-orang yang menonton ini semua ya, kayak bagaimana kita bisa secara kolektif membangun ketahanan ini ketimbang hanya sekedar individual saja gitu membangun ketahanannya. Tadi ada yang sempat mention, ada yang sempat sebut bahwa ini Mas Ben, Mbak Rara bikin kebun aja di rumah, setiap orang tuh tinggal bikin kebun, ntar akhirnya bisa bikin ketahanan pangan untuk sendiri, dan itu kita ngomonginnya konteksnya ketahanan pangan di sini, belum ketahanan yang lain. Nah masalahnya kita harus akuin gitu bahwa ya saya sama Rara punya kemewahan, yaitu sebidang tanah kecil walaupun nggak besar, berapa 4 kali 3 untuk diolah dan akhirnya bisa membangun suatu ketahanan pangan untuk kita berdua gitu. Tapi sekali lagi kan ini adalah kemewahan gitu. Kita nggak bisa hanya sekedar kamu miskin, kamu kurang makan, ya udah berkebun saja. Ada banyak hambatan yang membatasi orang untuk melakukan hal itu. Akses ke lahan, akses ke pengetahuan akan berkebun, akses terhadap benihnya itu sendiri, beli di mana dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak nggak bisa sekali lagi yang pengen saya garis bawahi, nggak bisa kita permasalahan-permasalahan struktural kayak misalnya ketimpangan, kesenjangan ekonomi itu dicari solusinya hanya lewat solusi-solusi individu, yaitu misalnya dengan berkebun saja gitu. Kayak gitu sih, itu harus ditekankan di situ gitu. Ya, kita kayak intro kita panjang juga, Gus. Sorry ya. Menarik sekali kan, dan saya setuju itu. Karena itu kan kemarin saya singgung itu, saya sempat bercanda sama Mbak Rara gitu. Kayaknya kita mesti bikin inisiatif ya, desa kolektif gitu dalam skala kecil. Memang perjuangan sosial ini agak susah kalau di Indonesia ini kan kita bisa intervensi negara kalau kita juga masuk dalam gelanggang politik elektoral gitu. Dan ini kan prasyarat-prasyaratnya untuk sampai ke sana kita diamputasi dari berbagai macam sisi. Ya karena membahayakan bagi struktur kuasa hari ini. Nah saya punya imajinasi begini Mas gitu. Karena tempo hari ada beberapa kawan yang nanya ngeri-ngeri sedap ya, saling bertanya itu. Ini kan kita berharap nggak terjadi demikian lama gitu. Segera ditangani dan memang wabah ini nggak sempat menyebar. Dan mudah-mudahan juga Indonesia nggak menjadi epicentrum barunya setelah Amerika sama Eropa. Tentu saja kita nggak punya kapasitas untuk menyelesaikan itu gitu kan. Nah, ada kawan begini, seumpama kita selamat, mau ngapain nih gitu kan. Saya bilang gitu, ya harus banyak yang selamat, dan saya pengen selamat, saya bilang gitu. Tapi saya punya mimpi, dan saya nggak berani jawab tadi itu ya, nggak bayangin bagaimana melihat banyak ketakutan dan banyak orang terpapar dan nggak bisa ditolong. Tapi saya terus kemudian jawab begini, saya punya angan-angan, dan saya pikir ini mestinya dilakukan karena ini momentum kita. Kalau nggak bikin skala besar, skalanya adalah dusun. Kalau nggak dusun, kelurahan. Kalau nggak kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Ini banyak inisiatif-inisiatif kecil bikin kedaulatan, bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan kita. Karena waktu kecil begini Mbak, saya tuh punya memori karena banyak warisan-warisan rumah Belanda. Lagi-lagi saya juga punya kemewahan sebagai anak, meskipun di desa,
orang tua dan kakek saya punya lahan yang cukup ya, lumayan ya. Terus ada peninggalan-peninggalan Belanda yang nggak jauh dari rumah kami juga gitu kan. Itu rumahnya besar, rumah kuno Belanda gitu, ada pohon yang besar. Terus orang-orang cerita, orang-orang tua itu cerita dulu itu orang-orang noni-noni sama keluarga Belanda itu kalau makan di situ di bawah pohon besar rindang gitu. Terus orang-orang itu tetangga-tetangga yang di sekitarnya itu bekerja yang memberikan makan ke Belanda itu. Nah, saya berimajinasi indah sekali seandainya kita itu bisa makan bareng-bareng dan berkebun bareng-bareng gitu. Bukan seperti Belanda tadi itu gitu. Dan saya pikir itu bisa dilakukan, Mas atau Mbak. Seenggak-enggaknya kalau bikin kecil-kecil begitu ya, meyakinkan lurahnya, meyakinkan tetangga RT RW itu saya pikir dahsyat sekali. Apalagi kalau situasi seperti ini, saya ngulang lagi nih ya, Bulog udah bilang bahwa kemungkinan kalau terjadinya sangat lama COVID ini akan berimplikasi pada kelangkaan pangan. Karena itu mereka mendorong agar ada strategi pangan lain, ya meminta orang-orang Indonesia Timur untuk menyiapkan sagu. Nah ini kan soal kebijakan yang salah arah sudah sekian lama, gitu. nggak dibenahi dan nggak mau belajar gitu masalahnya. Ya kelihatan banget orang nggak mau belajar, seperti diwawancarai kemarin kan nggak ngerti apa-apa gitu. Ada lah orang ya, pokoknya ada orang diwawancarai tapi kelihatan banget orang ini nggak menyiapkan diri, nggak belajar itu. Nah ini kan mengkhawatirkan. Nah sekarang mudah-mudahan ini nggak tahu ini bener apa enggak Mbak ya. Ini perasaan saya begini, ini kayaknya momentum kita deh ngajak orang-orang itu bertani. Tadi itu ini kemewahan Mas Ben, kemewahan saya atau segelintir kawan-kawan kita. Tapi kalau mengedukasi orang sekitar kita, misalnya RT RW untuk ya bikin strategi pangan sendiri, karena kalau sampai terjadi sesuatu kita nggak bisa makan, itu bagus sekali menurut saya. Ini momentum menurut saya. Gimana kalau menurut Mbak Lara sama Mas Ben? Setuju banget. Jadi beberapa hari lalu kan aku ikutan sama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan. Dan jujur di diskusi itu banyak sekali hal penting yang dibahas, dan mungkin aku akan berpikir di sini karena kayaknya perlu diteruskan nih si pesan-pesan yang aku dapat dari diskusi itu. Halo? Udah, ini banyak nanya juga, soalnya Mbak Lara hilang katanya. Wah, ini udah mulai diretas ya? Diretas nih. Padahal yang penting-penting tadi itu hilang gitu. Kita ulangi. Baru mulai ini. Ulangi lagi lah ya. Ini penting nih, aduh pas bagian penting lagi sialan. Oke, lanjut. Ini kok ada yang bilang suaranya hilang? Halo? Iya. Kedengeran kan? Kayaknya udah kedengeran ya? Sekarang udah. Lanjut Mbak. Teman-teman, nggak apa-apa kita ulangi lagi ya. Jadi intinya tadi untuk dari si diskusi kemarin itu salah satunya yang paling penting adalah membangun sistem pangan komunitas. Nah, sistem pangan komunitas ini tadi pertama kita bikin neraca pangan, kita hitung dulu nih kebutuhan pangan per keluarga berapa. Nah, jadi kalau misalnya kita satu RT atau satu rusun, rusun baik juga ya. Tapi misalnya satu blok aja, satu jalan aja ya, ada misalnya 10 sampai 20 rumah tangga. Nah, berapa tuh kira-kira kebutuhan pangannya? Baru kita tanam kebutuhan pangan yang kita bisa tanam. Nggak semuanya pastinya, karena semua tergantung faktor geografis, faktor space-nya, tempatnya, dan lain-lain. Jadi realistis lah ya kalau untuk masalah itu. Nah, baru kita akhirnya bisa melihat juga kekurangan pangan kita di mana. Nah, selain yang tadi kita menanam apa yang kita bisa tanam, kita juga harus dianjurkan mengembalikan lagi semangat menanam pangan lokal. Jadi misalnya NTT gitu ya, kayak ada di Senda misalnya, di Molo gitu, nggak perlu lah nanam beras gitu, nanam padi kan. Mereka di sana makan banyak sekali, ada sorghum, lakoat dan segala macam, dan ya budidayakanlah pangan lokal, karena memang itu akan jauh lebih thriving ya, lebih hidup di tanah yang memang iklimnya tertentu gitu. Terus, merupakan suatu hal yang mematikan juga untuk mengeneralisasi dari Sabang sampai Merauke kita makannya nasi doang gitu. Sedangkan justru itu mencurkan kultur setempat juga gitu. Betul ya, jawanisasi itu ya. Itu bisa dibilang jawanisasi. Nah, jadi kalau ada yang kentang apa segala macam sagu ya, budidayakanlah pangan lokal karena itu jauh lebih berkelanjutan. Nah, begitu baru yang kemarin kita bahas adalah ketika kita sudah mengidentifikasi kekurangan pangan di daerah kita ya, misalnya ya aku sama Ben di sini kita nggak bisa nanam padi lah, itu kayaknya nggak masuk akal juga gitu, kita nanam padi. Nah, carilah
ada di sekitar kita atau komunitas yang memberikan akses pada mereka yang di mana kita bisa membeli dengan harga yang adil buat petaninya gitu. Mungkin nggak bisa harga terbaik ya di masa krisis, tapi yang adil lah buat mereka gitu. Halo, Gus? Bisa protes, hilang lagi suaranya. Udah. Wah. Gus nih azab karena kita nggak sholat taraweh, Gus. Iya. Aduh, Ganggu orang tarawih ya. kacau nih. Aduh, nih. Harusnya tuh nanti pas menjelang sahur. Pas sahur. Iya nih ya, tadi ngomongin apa ya? Oh, jadi Desa-desa. Oh iya. BUMDes. Nah, jadi kan setiap desa tuh ada BUMDes ya. Dan beberapa cita-cita kepala desa yang kemarin ikutan di ngobrol tentang pangan itu keren banget, Gus. Jadi si BUMDes ini stok pangan kan mereka baru panen ya. April Mei ini baru panen. Dan mereka beli dengan harga yang adil gitu. Meskipun pasar tidak bisa membeli dengan harga adil saat ini gitu. Nah, itu menurutku keren. Itu cara desa-desa bertahan dan tetap menyimpan. Justru mereka paling aman soal pangan ke depannya nih untuk 6 bulan ke depan. Tapi permasalahannya, nah untuk kita-kita yang di kota, ketika pangan nanti udah jelas. Kalau nanti pangan itu semua ada di desa dan tidak bisa didistribusikan dengan lancar ke kota, atau mereka sendiri kekurangan pangan sehingga mereka menyimpan makanan mereka di lumbung. Nah, kita yang di kota makannya dari mana? Saya mengkhawatirkan kita ini tinggal di urban ini gitu, yang di kota ini gitu. Karena sekali lagi kita sangat dependen dari rural terhadap sumber pangan kita, dan bagaimana kalau misalnya ntar rural itu akhirnya menyimpan pangan untuk diri mereka sendiri. Itu sangat serem sih buat kita tinggal di kota ini sih. Dan apalagi kalau misalnya kita mengingat terjadi urbanisasi yang cukup pesat akhir-akhir ini, dan akhirnya mereka meninggalkan pertanian dan lain sebagainya. Pun pemerintah akhirnya juga tidak fokus pembangunan terhadap pertanian. Dan intinya kita sekarang ada banyak hal yang sebenarnya tidak ada jaminan, tidak ada ketahanan untuk kedepannya nanti gitu. Dan itu sangat seram untuk kita semua sih saat ini. Apalagi bagi kita yang tinggal di kota ya. Iya, makanya sebenarnya kalau di kota tergantung kasusnya, dan aku belajar banyak juga dari diskusi kemarin itu. Misalnya buat teman-teman yang di kompleks ya, kayak aku dan Ben gitu kan, ya berprivilege lah ya, punya banyak keistimewaan, banyak akses ke lahan tidur kita rebut semua. Iya. Nah, kalau misalnya kita di suatu kompleks dan banyak lahan-lahan yang nggak kepake, nah kita reclaim, kita rebut lah lahan-lahan itu sementara atau selamanya, asal nggak ketahuan, atau minta izin ke developer juga bisa. Kita coba tanemin aja dengan rimpang-rimpangan atau bayam atau kumpulnya yang nggak mengepang, itu dulu aja. Nah, itu lebih gampang ya, kayak misalnya aku sama Betty baru aja rapat sama beberapa tetangga di depan. Jadi ada tanah fasum ya itu, dan lumayan panjang sih. Terus kita mau ubah itu menjadi kebun pangan bareng untuk satu jalan ini. Jadi kita udah mulai desain. Tadi ada yang punya drone ya, ini kelihatan banget ya kita sangat kelas menengah gitu, menengah ke atas. Ada yang punya drone buat bikin petanya. Terus kita udah mau nanam apa segala macam. Dan kita siapkan supaya ya kalaupun misalnya terjadi sesuatu, kita setidaknya punya akses lah ke sayur-sayur. Iya, dan karena buat kita salah satu hal yang paling menyedihkan adalah melihat lahan tidur yang tidak digunakan untuk apapun. Kayak tahu lahan yang telah dibeli orang yang akan digunakan untuk investasi nggak tahu entah kapan, tapi dibiarkan begitu. Terus ada plang dijual, hubungi berapa gitu. Daripada gitu mending kita olah untuk kesejahteraan bersama bagi orang-orang yang tinggal di sekitar lahan itu. Karena kebetulan komplek kita kecil, tapi banyak sekali lahan yang belum dibangun. Nah, akhirnya kita mengambil inisiatif untuk mengambil alih beberapa lahan itu untuk akhirnya kita tanami untuk kebutuhan bersama. Ya, mungkin disetujui oleh banyak orang, tapi melihat di masa-masa krisis seperti ini di mana kita membutuhkan tindakan-tindakan yang yang lebih
yang alternatif. Makanya kita akhirnya mengambil apa ya, gerakan seperti itu sih. Iya, dan gimana ya Gus, salah satu berita yang paling bikin ya sebagai manusia tuh yang orang ibu yang mati kelaparan gitu di Serang gitu. Ya. Itu membuat aku banyak sekali merenungi gitu. Kita ini jadi manusia bisa ya aku jadi hidup di zaman aku bisa membiarkan orang mati kelaparan dan dia beberapa hari baru diliput oleh Kompas TV gitu. Jadi kayak wah, berlapis banget sih kesedihan dan amarah kepada kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan kemarin tetangga juga langsung ngulin di grup dan mereka bilang jangan sampai kita kayak gini gitu. Kalau misalnya di antara kakak, yang terdekat lah kan bisa berbatasan dengan kampung langsung gitu kan. Karena kita di Kabupaten Bogor, jangan sampai kalau misalnya teman-teman belakang kampung yang kebanyakan kerja di sini juga gitu kan, ada yang kelaparan atau kehilangan pekerjaannya, terus kita diem-diem aja gitu. Karena itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan ya untuk kemanusiaan dan sangat menyedihkan gitu. Halo, ini ada apa kita Instagram live tarawehan aja kali ya? ada yang komentar nih. Disuruh terawih dulu bang, makanya error mulu katanya. Bener Gus. Gimana dong? Kali-kali lah Instagram live. Jadi begini, saya jawab dulu yang nanya. Ada yang bilang gara-gara Gus Roy nggak jadi terawih dia gitu. Saya bilang tarawih itu zaman Rasulullah itu sendiri-sendiri. Dan baru di zaman Umar itu diorganisasikan karena untuk menunjukkan kerukunan dan kekuatan umat Islam. Terus kemudian terawih itu nggak harus persis habis sholat isya langsung terawih gitu. Nanti jam 12 juga boleh gitu loh. Oh, saya tahu Gus. Kayaknya Gus Roy gara-gara ngobrol sama kafir deh. Gitu. Koneksinya kurang satu frekuensi. Begini, ayat puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu perintah agar supaya kita itu bertakwa. Seperti orang-orang zaman dulu juga diperintahkan untuk bertakwa. Cuman masalahnya seringkali konsep takwa itu dimensinya vertikal dan individual. Itu satu. Terus penjelasan takwa yang paling sederhana sebenarnya adalah buat orang awam ya. Itu menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Itu sebenarnya lebih di titik itu ya, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alamnya. Sayangnya spektrumnya sangat kecil sekali. Jadi wajar kalau banyak yang salah paham. Kita ini aja Gus, WhatsApp call aja lah Gus. Ngomong berdua ya, bertiga. Iya, bertiga aja kita WhatsApp call. Jadi gimana Gus tadi ayatnya apa? Ayatnya. Kalau ayat biasanya jadi lancar Iya koneksinya. nih, tadi nggak ada ayat lancar. Kata Fiona gitu. Aduh. Pertama soal ini ya, soal tarawih itu. Tarawih itu tidak otomatis harus dilaksanakan setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri, di era Rasulullah itu, selama masih hidup itu, tarawih itu dijalankan sendiri-sendiri. Baru nanti di eranya Khalifah Umar itu diorganisasi. Salah satu tujuannya ya untuk membangun kerukunan, untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebagai komunitas itu solid, itu nggak saling bermusuhan, kompak ya gitu. Terus kemudian makna pahala, orang sering bilang bahwa kalau sholat jamaah itu pahalanya lebih besar ya, dilipat gandakan. Itu bukan seperti koin-koin itu, Mbak. Orang ini kan seringkali agama itu dimaterialkan gitu. Yang seharusnya bukan material tapi dimaterialkan. Sama dengan sekolah ini kan, dapat nilai itu kan bukan angka 70-20. Sekolah itu nilai itu value pengetahuan itu yang disebut nilai. Bukan nilai dalam pengertiannya kapitalnya Marx gitu. Nah sering dibolak-balik ini di Indonesia ini. Nanti dapat pahala. Mereka bayangin pahala itu ya seperti koin-koin. Nanti dicairkan kalau nanti
mau menuju surga di akhirat. Kan ada timbangan amal ya, mizanul amal itu, timbangan amal. Nanti dihitung-hitung rasan-rasannya itu banyak apa enggak, menyakiti orang apa enggak gitu. Kalau banyak nanti dikurangi terus masuk surga nomor berapa gitu-gitu. Ini kan salah paham memahami agama itu. Jadi pertama soal terawih teman-teman, silahkan terawih yang pengen terawih. Tapi kalau memang mau mengikuti kita bisa ikut, nanti terawihnya malam. Seperti Rasulullah terawih sendiri. Jadi ini ya baru aja juga saya dengar itu ada yang masih terawih di musola atau di masjid, entah itu saya dengar. Ini kan pandemik ini dilawan justru memang kita nggak boleh kumpul. Gitu. Nggak boleh kumpul itu bukan berarti nggak bersolidaritas. Jamaah itu pengertiannya kan solidaritas. Iya, jadi kalau kita sholat jamaah itu terus kita berpikir untuk berbuat solidaritas ya, solidar kepada tetangga dengan masyarakat, yaitu nilai atau pahala dari sholat jamaah. Ya, nilai atau makna dari sholat jamaah sedang kita diskusikan di sini gitu. Hari ini ngomongin pangan, ngomongin bagaimana caranya menanam bareng-bareng kehidupan yang kolektif ya, bikin pangan kolektif. Termasuk mimpi saya tadi yang saya ceritakan, lihat orang Belanda kok enak sekali diceritain gitu kan. Tapi dia jahat gitu. Mestinya kita bisa bikin makan bersama di bawah pohon rindang dari sayur mayur yang kita tanam bersama. Gitu, Mbak. Ya itu artinya pahala, kita dapat pahala, dapat keutamaan. Gitu Mbak singkatnya, Mbak. Itu penting banget sih Gus, dan kayaknya akhirnya mungkin sedikit promosi podcast kita bertiga dulu beberapa waktu yang lalu. Itu pentingnya agama sebagai landasan. Salah satu alasan kenapa agama dibutuhkan sebagai landasan solidaritas di Indonesia, paling tidak ya, konteks Indonesia gitu. Karena sekali lagi kita nggak bisa melepaskan peran agama dalam keseharian masyarakat kita, dan untuk melepaskan hal itu sebenarnya akhirnya melepaskan apa yang menjadi suatu budaya, nilai, identitas kita sebagai orang Indonesia gitu. Ya mungkin buat kita berdua kita nggak terlalu religius, tapi kita harus mengakui bahwa agama sekali lagi memiliki peran yang penting itu untuk banyak orang. Dan makanya tadi kalau berhubungan dengan ketahanan itu mungkin salah satu hal yang bisa dimulai itu juga lewat agama ini sendiri, di mana dari agama kita bisa perlahan membangun ketahanan itu bersama sih. Cuma yang sekarang menjadi tantangan adalah eksklusivitas agama kan, bahwa setiap agama akhirnya punya eksklusifnya sendiri. Bagaimana akhirnya bisa melampaui eksklusivitas ini yang menjadi tantangan buat kita juga gitu. Pun juga kalau misalnya kita ngomongin tentang kemanusiaan, seringkali kita membungkus kemanusiaan dengan jargon nasionalisme pun sebenarnya akhirnya bisa membatasi kita terhadap kemanusiaan, justru bukan semakin memperdalam kemanusiaan kita juga. Makanya kayak sebenarnya menjadi landasan ini semua, agama nasionalisme itu hanya sekedar pengantar untuk seharusnya kemanusiaan, hal-hal yang melampaui identitas itu semua gitu. Itu menurut saya orang kafir. Iya. Cukup inspiratif. Karena kalau di Islam itu Mas Ben, Islam rahmatan lil alamin. Jadi sekat-sekat nasionalisme sempit itu harus ditolak. Apa itu fanatisme agama, fanatisme etnis harus ditolak. Karena itu Islam itu internasionalisme sebenarnya. Dimensinya itu lebih luas ketimbang membantu orang cuman berdasarkan etnis, agama dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang orang ngaku nasionalis religius sebenarnya malah saya sering geli gitu. Religius kok ngaku-ngaku gitu loh. Religius itu nggak ngaku, ya dipraktikkan aja. Religius itu kan ya tadi itu dimensinya ya bukan hanya soal relasi kita dengan Tuhan, tapi dengan manusia dan lingkungan. Nah pada aspek itu kan nggak ada, nyaris kecil sekali di Indonesia. Nah oke deh, nanti lain waktu kita bisa bikin itu Mbak, khusus soal itu. Tapi saya mau nambahin Mbak Rara tadi, ceritanya menarik sekali itu soal kedaulatan pangan tadi itu. Kalau kami dalam waktu dekat Mbak, di Front Nahdien untuk kedaulatan sumber daya alam akan bikin maklumat agama maupun seruan sosial ya, agar di tiap wilayah masing-masing teman-teman kita atau masyarakat secara luas itu untuk mulai membangun pangan kolektif tadi itu. Membangun apa ya? Nggak mungkin kita berdaulat pangan sekarang, tapi ketahanan pangan dalam situasi pandemik ini. Terus yang kedua, mengelola zakat ini dengan sebaik-baiknya. Zakat mal, zakat kekayaan, zakat penghasilan,
orang yang habis panen dan lain-lain itu bisa disalurkan dengan sebaiknya. Terus yang ketiga, ini kan habis ini Ramadan, terus banyak orang bayar zakat fitrah ya. Nah mudah-mudahan juga dan dari zakat itu bisa dioptimalkan. Nah ini yang sedang kami dorong, Mbak. Nah yang terakhir sebenarnya pesan dari maklumat itu yang sedang kami rencanakan itu menjadikan pangan bukan sebagai komoditas. Nah hari ini sebenarnya sudah ada pangan bukan sebagai komoditas itu. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang ya kita menggantikan posisi tengkulak pada akhirnya. Posisi tengkulak ini kan yang memainkan harga di petani. Tapi kalau mau lebih radikal, lebih fundamental, memang pangan itu bukan untuk diperjualbelikan. Nah, itu kami sedang bikin rumusan seperti itu. Tapi kalau poin-poin besarnya sih, misalnya kalau kedaulatan pangan, ya mau nggak mau harus pembaruan agraria. Tadi Mas Ben bilang soal reclaiming tadi itu. Kalau di Islam namanya Ihya'ul Mawat, menghidupkan kembali tanah yang terlantar. Kalau lebih dari 20 tahun nggak dikelola, itu sudah hak miliknya yang mengelola. Salahnya sendiri ditelantarkan, gitu. Salahnya sendiri punya suami nggak dirawat, gitu kan. Saya sendiri punya istri nggak dirawat, gitu kan. Ditelantarkan. Dia ada yang seneng, orang lain yang perhatian kita nggak terima, kan begitu juga. Ini sederhana saja sebenarnya. Jadi Ihya'ul Mawat itu tanah yang ditelantarkan itu kalau ada yang mengelola, apalagi lebih dari 20 tahun ditelantarkan, ada yang mengelola, itu sudah menjadi hak milik mereka yang mengelola. Gitu, Mbak. Nah, memang landasannya mestinya pembaruan agraria. Yang kedua ya adanya akses rakyat terhadap pangan yang baik ya. Terus penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini apakah dilakukan oleh pemerintah apa enggak ya? Saya pikir enggak. Gitu. Ya terus tadi itu pangan tidak sebagai komoditas. Terus juga ini ya tidak menjadikan pangan sebagai senjata misalnya gitu. Diakumulasi segelintir orang, dan tentu saja kita mesti menolak itu pangan pertanian skala besar itu. Selain itu pola tanam yang salah, monokulturisasi juga membawa kerentanan jangka panjang dan bisa dijadikan sebagai senjata tadi itu, karena pangan kemudian kalau langka yang mengoperasikan hanya perusahaan-perusahaan besar. Itu sih kalau yang di FNKSD ya teman-teman yang fokus di isu agraria betulan, Pak. Saya suka banget sih tadi Gus Ray juga sempat nyebut tentang tanah gitu ya. Kayaknya harus kita lihat juga bahwa ketahanan pangan itu sangat berhubungan dengan akses kita terhadap tanah, dan sangat disayangkan sekali bahwa banyak pemilik modal sangat mudah untuk beli tanah dimanapun dan seberapa banyak pun. Menurut saya seharusnya dibatasin bahwa kita nggak bisa semudahnya beli tanah dimanapun agar akhirnya dimiliki oleh satu atau beberapa segelintir orang saja. Itu kan sendirinya akan menaikkan harga tanah, dan akhirnya buat kita semua rakyat biasa yang ingin punya hak terhadap tanah juga akhirnya sangat terbatas juga, karena harga tanah akhirnya sudah naik, karena akhirnya menjadi suatu barang yang langka gitu kan ya. Dan akhirnya itu kan menunjukkan ketidakadilan, bukan hanya sekedar terhadap akses terhadap tanah, tapi ntar kedepannya juga akses terhadap pangan itu sendiri gitu. Dan makanya tadi berhubungan dengan misalnya tadi Rara cerita tentang komplek kita yang akan membangun perkebunan kecil di tanah-tanah yang sedang tidak pakai, yang sedang tidak dipakai atau sudah lama diterlantarkan. Kayak itu adalah sedikit upaya radikal kolektif atau inisiatif di komplek kita ini untuk ngeklaim sesuatu yang seharusnya menjadi hak milik bersama sih. Itu sih buat kita. Aku setuju sih Gus tadi untuk menciptakan semangat kolektif yang banyak ya di desa-desa, di kota-kota gitu, dan aku selalu bercita-cita punya seperti itu juga sih, dalam artian kayak pernah cerita sih yang tentang New Zealand, di mana di New Zealand sendiri di Wellington ya waktu itu tuh hampir setiap RT itu ada kebun komunitas gitu. Jadi ini menarik sekali karena berarti pemerintah memang menyediakan lahan. Jadi memang secara struktural disediakan lahan untuk digarap setiap komunitas itu, setiap RT atau levelnya kecamatan mungkin levelnya. Setiap kecamatan itu punya akses ke lahan ini, dan lahan ini bisa digarap jadi satu kebun untuk edukasi, kebun untuk jadi bank benih. Nah, bank benih juga salah satu komponen utama dari sistem pangan komunitas tadi sebenarnya, karena benih itu juga dipolitisasi ya, dijadikan senjata kan Gus ya, dan dikomodifikasi gitu. Dan ada undang-undang baru yang membuat itu menjadi komoditas, dan bahkan kalau kita bertukar benih sebenarnya kita bisa ditangkap ya kalau sekarang. Nah, itu
di tanah-tanah ini tuh selain jadi tempat edukasi, bank benih, dan juga pastinya buat pangan komunitas tersebut, mereka juga menyewakan lahan, petak-petak kecil untuk orang-orang yang nggak punya akses ke lahan. Karena kan kalau di kota udah pasti banyak orang yang hidupnya vertikal ya, jadi tinggalnya di apartemen, di rusun, dan memang itu adalah lifestyle orang kota lah gitu, terutama kota-kota besar. Nah, itu jadi meskipun kita nggak punya akses ke lahan, tapi kita secara pribadi ya, lahan yang dimiliki pribadi, tapi kita punya akses ke lahan yang dimiliki oleh kolektif gitu. Dan hal-hal seperti ini sih yang harusnya bisa kita kontekstualisasi lah, kita apa ya, tiru gitu ya semangatnya, tapi pastinya kita sesuaikan dengan konteks kita masing-masing gitu. Dan itu menurut aku itu cita-cita banget sih, dan setiap berapa bulan sekali nanti biasanya teman-teman ngelakuin panen raya di ibu kota, Gus. Gila, seru banget gak sih? Seru banget Kayak sih itu. Iya. aku tentang kolektif gitu saat ini. Dan waktu aku di New Zealand itu nggak perlu berimajinasi. Maksudnya ternyata imajinasiku itu sesuatu yang tidak terlalu radikal, dan aku kira dan aku rasa di Indonesia pun itu sangat-sangat bisa. Nah, saat-saat seperti inilah kita membangun fondasi untuk mencapai keinginan-keinginan atau cita-cita kolektif kita itu, dan salah satunya dari inisiatif Gus Roy dan teman-teman. Dan aku rasa kita bisa ya, tapi kita bisa, tapi yang pasti ada kehausan, harus ada keinginan. Kalau pas mulai seru pasti terus suaranya hilang. Kayaknya aku deh. Ya, kurang rajin sholat. Kurang rajin sholat. Tapi bener sih, kayak kadang-kadang kita heran banget gitu. Kayak hal-hal kayak gini dicap radikal. Hanya karena kita yang tadi cita-cita Gus Roy, yang kita hanya ingin makan bersama, berbagi apa yang kita panen gitu kan. Kita hanya ingin melihat kawan-kawan kita nggak menderita dan nggak kelak. Kita ingin kawan-kawan kita merasakan kebahagiaan yang kita rasakan juga gitu. Apa hal-hal apa ya, empatik kayak gitu. Tuh kan ngomongin halo. Halo, itu banyak nanya itu suaranya hilang lagi gitu. Tuh kan ngomongin sosialisme sedikit langsung hilang kan suaranya. Orang hilang nih. Padahal ada Filza hadir. Terus ada temen, malah ada temen saya yang nggak pernah ketemu, dia nanya Vespa saya gitu. Halo, bentar gue, saya ambil Alkitab dulu kali ya. Kamu ngomong Bismillah. Oh ya, saya ya udah. Apa kita pindah di itu akunnya Mbak Rara? Oh ya, coba ya. Coba ya, kita keluar semua ya. Mungkin memang harus pindah di tempatnya Mbak Rara, ini lebih aman di situ. Mungkin ya, padahal kita sama-sama Kabupaten Bogor ya. Dianggap ring satu, Mbak. Kita baca Bismillah dulu, Gus. Bismillah dulu kali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Ayo Mbak, lanjut Mbak. Saya pengen ditanya tadi. Jadi sampai mana ya? Sampai lupa tadi. Aneh ya? Kamu bacot gitu sih. Iya, saya lupa ngomong apa. Soalnya panjang putus. Yang saya ingat tadi radikal. Oh, kamu bilang kenapa sih justru sesuatu yang berlandaskan empati, kita justru menciptakan solidaritas, itu malah dianggap radikal. Apa harusnya itu justru hal yang biasa saja kan? Itu yang ada di Pancasila sih, teman-teman Pancasilais pasti juga. Kenapa keadilan sosial? Baik lagi tadi, kenapa kebahagiaan, kesejahteraan yang kita rasakan itu ketika kita meminta orang lain juga ikut merasakan, turut serta merasakan dan memiliki apa yang kita miliki, itu dianggap radikal. Itu kan yang jadi pertanyaan besarnya, kayak kenapa ya, termasuk hal-hal yang bisa dilihat suatu hal yang sangat sederhana seperti pangan gitu, seperti kita sama sekali apa ya, sama sekali nggak ada empati gitu terhadap orang lain. Biar santai dikit. Iya sih, aku setuju sama Mas Ben sama Mbak Rara. Sebenarnya ini kan sesuatu yang nggak radikal banget, realistis sebenarnya. Cuman kayak begitu karena di Indonesia ini ketimpangan lahannya sangat tinggi, Mbak, Mas. Ada guru kami namanya Prof. Hendriatmo Sutarto, biasanya dipanggil Pak Amo, sempat membisiki saya
di acara simposium tentang reforma agraria Jokowi itu, pas makan manggil saya, Gus Roy sini sebentar ngobrol gitu. Beliaunya bilang begini, ini kalau di negara lain dengan rasio ketimpangan penguasaan lahan kita seperti di Indonesia, ini sudah terjadi kerusuhan sosial. Kenapa nggak terjadi di Indonesia? Nanyanya ke saya. Saya jawab orang. Sebuah pertanyaan. Itulah gitu. Saya jawab karena orang Indonesia ikhlas, saya bilang gitu. Ini kan Tapi gue orang Jawa ya. Tapi itu benar sih, Gus. Orang Jawa itu. jadi kita kan ada apa ya aku nggak tahu nih, aku bukan ahlinya, cuman sepanjang aku hidup lah ya dan diajarkan agama Islam di sekolah, ikhlas itu kan kunci ya. Sampai ada buku kayak zaman dulu Latahzan nih yang hits banget di Gramedia gitu, dimana kita memang diminta untuk menerima keadaan gitu. Nah, menurut Gus Roy sendiri tuh gimana ya? Maksudnya apakah ini produktif atau kontraproduktif dengan penindasan atau represi atau kondisi-kondisi yang tidak adil, ketidakadilan, ketimpangan gitu? Apa justru itu memberikan kesempatan untuk orang-orang tetap berbahagia di dalam kesempitan gitu, di dalam kekurangan? Karena aku rasa semua orang juga berhak ya untuk bisa merasa bahagia dan berkecukupan gitu. Nah, kalau menurut Gus Roy, lah dibalik kan, sekarang kita hostnya. Sekarang mana Nah, menurut Gus Roy gimana? Apalagi tadi kan mau dicampur dengan falsafah atau nilai-nilai Jawa ya, nilai-nilai dalam budaya Jawa gitu. Ya, seringkali ikhlas itu terus kemudian dimaknain menerima. Bahkan orang Jawa dulu menyebutnya nrimo ing pandum. Bahkan karena itu sangat sedikit sekali dalam catatan sejarah kita itu ada perlawanan yang demikian besar melawan penindasan. Baik itu yang dilakukan oleh feudalisme maupun oleh kolonialisme. Saya tadi juga mau bilang soal tadi itu, soal ikhlas, soal sabar itu. Orang di keluarga kami misalnya, kalau dengar orang ketabrak gitu ya, kakinya buntung, Masya Allah untung aja cuman kakinya yang buntung, tangannya masih selamat, nggak apa-apa. Kalau nanti kalau kakinya sama tangannya buntung gitu, untung aja cuman kaki sama tangannya, kepalanya nggak hilang. Coba kalau hilang tadi kan lebih bahaya gitu. Jadi bagi orang-orang seperti itu emang nggak ada sesuatu yang harus diproblematis dalam hidup. Semua harus diterima dan ikhlas, bahkan dalam konteks tertentu kadang dipahami sebagai sesuatu yang kodratis, sesuatu yang terberi gitu. Ya memang takaran kita sudah segini, nggak usah ngoyo, nggak usah menuntut macam-macam. Nah ini kalau di teologi Islam sih debat antara Jabariyah sama Qadariyah, tapi kita nggak masuk ke situ, tapi singkatnya begini, ikhlas itu nggak dalam konteks itu. Gitu. Ikhlas itu ya kalau kita sudah berjuang gitu, sudah berupaya, terus dapatnya segitu, ya kita terima, sembari kita evaluasi apa yang keliru. Contoh begini ya, kalau di gerakan ada istilah apa itu, mari kita lawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Gitu kan. Contohnya ada sahabat-sahabat kita yang sebenarnya tidak salah tapi dikriminalisasi. Sementara ada koruptor yang mestinya tidak dibebaskan, malah ada usulan dibebaskan. Kita berjuang, kita lawan itu korupsi, kita lawan, kita bebaskan teman-teman kita yang dikriminalisasi dengan sehormat-hormatnya, dengan sebaik-baiknya. Nah kalau terus kemudian menghadapi keterbatasan teknis, keterbatasan apa itu pendekatan-pendekatan politik yang membuat kita nggak maksimal, kita ikhlas itu. Sembari kita evaluasi apa yang salah tadi itu. Mungkin prasyarat-prasyaratnya nggak terpenuhi. Ada orang pengen pinter tapi melamun, nggak pernah baca buku gitu kan. Terus udah ikhlas saja lah gitu. Yang nggak begitu. Atau diinjek orang terus kemudian suruh ikhlas, nggak begitu. Nggak begitu. Kita justru malah disuruh aktif, disuruh bertindak menghadapi kebatilan, ketidakadilan. Nah, ketika kita berjuang terus kemudian ekspektasi kita kan besar nih. Nah, ekspektasinya tidak sampai, kita terima, tapi kita sembari mengevaluasi itu. Mestinya begitu, Mbak. Ya, aku setuju, Gus. Itu salah satu, intinya ikhlas juga adalah sebuah
proses kali ya bisa dibilang. Dalam artian bukan cuman jadi tujuan hidup kita harus hanya ikhlas saja, cuman dalam proses perjalanannya ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu, dan mungkin disitulah ilmu ikhlas ini sangat berperan penting ya untuk membuat kita menyadari juga ketidaksignifikanan kita di skala alam semesta yang besar ini gitu. Mungkin aku menyimpulkannya seperti itu, Gus. Nah, ini mungkin balik lagi, kita hari ini ngomongin ketahanan pangan karena jadi balik. Sebelum kita tetap saya nanya, salah itu, saya nggak mau ditanya. Sebelum kita ngomongin Islam dan kapitalisme, Gus, ini ada pertanyaan dari Filzah. Ceritain dong, Ben, apa yang membuat kalian melakukan apa yang kalian lakukan sekarang, menanam pangan sendiri? Sebenarnya, wah banyak sih. Sorry. Ya, ayo. Salah satu alasan yang menjadi salah satu landasan utamanya adalah kita memahami banget bahwa untuk membangun solidaritas itu seringkali kan ada batasan-batasan identitas ya, kayak misalnya apakah itu agama atau kultur atau latar belakang kelas dan lain sebagainya, itu kan selalu menjadi hambatan untuk membangun solidaritas, atau bahkan nggak usah jauh-jauh solidaritas, tapi untuk perkenalan aja itu adalah jadi satu hambatan, menjadi sekat. Akhirnya kita setelah bereksperimen dengan berbagai macam metodologi, kita menemukan salah satu cara untuk menerobos sekat ini dan membangun solidaritas itu adalah lewat makanan. Nah, dari situlah akhirnya ketimbang hanya sekedar makanan, kita ke sumber makanan ya, yaitu menanam pangan sendiri, berkebun, dan akhirnya ternyata banyak orang yang sangat tertarik terhadap asal-usul makanan mereka, dan akhirnya dari sini kita bisa menghilangkan satu landasan kita. Halo semuanya. Tahu tadi agak aneh. Iya. Kayaknya putus-putus. Ini deh. Kesurupan. Apa itu? Lah, bukan. Halo. Halo. Kita nunggu Gus Roy ya. Kita lagi selamat menjalankan puasa teman-teman Gus yang Roy. akan berpuasa mulai subuh ini. Gus Roy hilang. Lah, waduh, Gus Roy hilang nih. Butuh ketahanan sinyal. Bener sih. Nggak, kayaknya bukan sinyal deh. Kayaknya ada sesuatu deh tadi. Ya, kita nggak tahu ya. Lagi panen apa? Oh, bolehlah sambil nunggu Gus Roy. Kita tadi habis panen kecipir sama cabe. Oh, itu dia. Nah, ini dia. Cipirnya di oseng. Oke, tomat. Pakai kale. Gus? Halo. Apa ya? Peci dicopot gimana ya? Wah. Gak ngerti nih, Gus. Semoga lancar-lancar. Iya sih. Ya? Aku nggak tahu sih kenapa, cuma ya agak serem sih, kayak agak disco gitu ya. Iya, kayak kesurupan gitu, Gus. Iya. Tapi tadi saya mau cerita ya. Tadi saya diundang teman-teman kader hijau Muhammadiyah. Itu diskusi soal krisis kapitalisme dan krisis ekologi. Terus ada yang bahas soal Omnibus Law. Masih bahas Omnibus Law itu. Tiba-tiba diskusi online itu dihack. Wah, pakai Zoom. Serius tadi, sore tadi. Pakai Zoom bukan? Pakai apa, Gus? Pakai Zoom. Oh, Itu memang nggak aman. Zoom sama aman ya? aman, Gus Roy. Iya, betul. Nggak aman. Nggak aman Instagram juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ya platform itu sangat tidak aman, apalagi udah banyak kejadian ketika kalian pakai Zoom di HP-nya yang diretas. nah, iya, jadi Waduh. jangan pakai Zoom di HP. Iya. Jangan pakai Zoom di HP. Pakai di Oke. desktop itu lebih aman. Ya, tapi hati-hati sih. Ya.
Sebenarnya kita ya sedikit nyinggung tentang keamanan digital, kayaknya buat semua orang, termasuk kita bertiga dan kawan-kawan yang lagi nonton di sini, jangan menganggap remeh keamanan digital. Ya, coba Uh, cari-cari coba bagaimana mengamankan ya, media sosial dan akun-akun di dunia maya Anda ya, dengan lebih ketat lagi karena ya harus waspada lah intinya gitu. ya. Nah sekarang pasti Tapi banyak yang makan itu Zoom itu di apa itu di handphone ya. Iya, itu dia kita nggak pernah sih. ya kita Gitu. Dan masih selalu langsung log out ya kalau misalnya abis pakai aplikasi-aplikasi. Telegram juga sebenarnya nggak aman. Jadi sebenarnya semua platform yang nggak encrypted 100% itu sebenarnya kurang aman sih karena tetap ini bukan masalah kecanggihan hacker ya peretas, tapi ini masalah power, masalah kekuasaan. Bagaimana bahkan media-media atau sosial media juga tetap bisa dipolitisasi, dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan informasi tersebut. Jadi ya ini soal waspada aja sih. ya betul sih. Ya setuju. Ya. Ayo Mas Ben sama Menara lanjut ceritanya tadi itu. Iya. Oh iya, kenapa kita berkebun tadi? Ben cerita tentang mencari pendekat yang paling bisa menghilangkan sekat-sekat gitu. Karena kalau banyak kegiatan lain kan yang hanya terbatas pada identitas tertentu ya, misalnya identitas keagamaan atau Ideologi atau apa gitu. Kalau ini pokoknya ngomongin pangan, ngomongin berkebun, lebih bisa lebih keseharian gitu, lebih bisa nyambung sama banyak orang dari mulai bapak-bapak di kompleks sampai kalau misalnya kita lagi berkunjung ke desa apa, para petani, orang-orang di kampung kota segala macam, mereka semua kita punya satu kesamaan sih, kita harus makan. Iya benar sih, kayak intinya bagaimana kita menggunakan kegiatan keseharian yang bisa bisa dipahami dan dilakukan semua orang dalam keseharian mereka untuk memperkenalkan narasi-narasi alternatif dan progresif sih. Karena kita sekali lagi kita nggak bisa memulai ini semua dengan hanya sekedar menggunakan jargon-jargon semata, tapi sekali lagi bisa nggak kita menggunakan hal-hal yang emang kita lakukan secara bersama dulu sih. Dari situ akhirnya kita bisa memperkenalkan ide-ide tentang solidaritas, kita bisa memperkenalkan ide-ide tentang ekonomi alternatif, cara berbagi, dan lain sebagainya sih. Kayaknya itu buat kita, pengalaman kita selama ini, cara yang cukup efektif dan ampuh, walaupun harus diakui sangat melelahkan sih. Ya. Artinya butuh kesabaran Mas ya untuk bisa diterima gagasan-gagasan tadi itu. Betul, Iya, betul sekali. Dan, tapi aku merasa ya ini berdasarkan observasiku sih, kalau di Indonesia tuh kita masyarakat yang cukup komunal ya, dalam artian kita seneng banget ngurusin orang lain gitu ya. Itu bisa buruk, bisa baik gitu kan. Bisa buruk, bisa baik. Nah, yang buruk-buruknya kita coba perlahan tinggalkan lah ya. Tapi yang baik-baiknya kita coba bangun juga relasi-relasi yang bermakna sama tetangga, terus berbagi. Kalau nggak salah dari masa COVID ini aja tuh, kalau nggak salah ada penelitian yang bilang Indonesia itu salah satu warga negara yang paling dermawan gitu. Karena kita sangat mempedulikan sesama sebenarnya gitu, dan itu adalah karakteristik yang baik menurut aku. Nah itu kupikir nggak sesulit itu sebenarnya mengajak orang lain untuk berkebun, ketika tujuan dari berkebun itu sebenarnya sangat sosial, dalam artian sangat kolektif untuk bersama gitu. Dan dan belakangan sih di sini semua sangat-sangat semangat sih. Dari awalnya kita bikin dulu kebun sendiri pastinya. Terus di dalam rumah nih nggak kelihatan kan, orang sampai ngiranya kita kafe. Orang kira rumah kita kafe gara-gara hijau banget kan. Jadi kita ada banyak tanaman rambat segala macam. Orang kira apa nih, coffee shop atau gimana gitu kan. Terus ada lahan fasum di depan. Aku sama Ben garap cuman 4x4 sih sebenarnya usianya lagi ukurannya. Terus nah di situ aku sama Ben bereksperimen dengan tanaman-tanaman yang bisa dibilang sedikit maintenance-nya lebih sedikit lah. Jadi aku sama Ben mendesain yang tanah di depan itu kayak food forest, jadi kayak hutan pangan kecil gitu. Jadi tanaman-tanamannya nggak terlalu banyak diurus, nanti dia bisa punya kehidupannya sendiri. Dan dari food forest itu kita justru bisa berbagi sama tetangga, dan karena sangat tampil sama tampak ya. Jadi banyak tetangga yang lewat kan nanya gitu, pas Ben, biasanya kan pagi-pagi Ben tuh abis lari pagi tuh naik sepeda,
Mas Ben ini apa ya gitu, oh ini ginseng gitu, oh ini tuh tanaman obat ya gitu, oh kita sih makan biasa aja sih nggak tahu kalau itu tanaman obat, terus minta ya, terus tetangga minta gitu, terus nanya ini apa ya mbak gitu tadi pagi gitu, oh ini gitu, terus saya adanya ini kacang dari Sumatera gitu, kayak mau coba tanam nggak, wah kayaknya harus baca dulu nih kondisi tanahnya kayak gimana, jadi ngobrol-ngobrol gitu. Dan itu salah satu hal yang sangat penting ya Gus, di saat-saat dimana kita semua terindividualisasi ya, karena pekerjaan, karena sistem ekonomi, karena sistem kompetisi di dalam keseharian kita, budaya kompetisi segala macam, berelasi dan berkenalan dan akhirnya peduli sama tetangga tuh kayak jadi sesuatu yang mahal banget rasanya buat Mewah sekali ya. Kenapa Gus? Sesuatu yang mewah, mewah banget. Iya, suatu hal yang asing juga buat banyak orang, dan itu kita sangat sedih melihat apa ya, hal-hal yang seharusnya menjadi suatu hal yang lumrah ini menjadi suatu hal yang sangat asing gitu. Hanya sekedar ingin lebih empatik terhadap sesama, dan bagaimana sekali lagi kita bisa membangun hal ini, empati itu lagi, solidaritas itu lagi dari kegiatan keseharian kita gitu. Dan itu sangat Kalau jujur tadi dari cerita Mbak Rara sama Mas Ben itu kan menarik sekali itu, bisa berkebun, bisa ngobrol, punya alasan untuk bertemu dan berbicara gitu di sela-sela waktu gitu. Nah, kalau itu direplikasi di kota yang agak padat Mbak, di Jakarta, gimana menurut Mas Ben sama Mbak Rara? Kalau konsepnya tadi itu apa tadi namanya, hutan pangan kecil ya, saya pikir kan nggak rumit gitu kalau di kota-kota itu, tentu saja vertikal ya, atau di gang-gang perkampungan itu gimana ditanam sayur-sayuran kan sebenarnya bisa aja. Iya. Banyak cara sih. Banyak cara ya. Pertama sih tadi Ben udah bilang ya, kita harus wah ini nyangkut lagi nih gambar. Halo? Ya. Mukaku kayak marmut lagi. Kedengaran nggak Gus? Stres aku. Halo, mati terus nih, pusing. Beneran nih kayaknya diretas nih. Gila, aku di kayak apa nih? Live mulu kelihatannya. Oke. Gila Gus, kayaknya bener-bener nih. Tapi kita lanjut terus lah, kita tetap bertahan ya. Kita lawan harus. Iya dong. Hanya satu kata lawan. Kita lawan upaya-upaya teknologi untuk mematikan kita ini. Persis gitu. Iya. Gimana Mbak kalau Kenapa? Oh ya, di kota langsung aja. Gimana kalau dikonversi di tempat-tempat lain misalnya? Yang tentu saja hubungan sosialnya pasti lebih rekat ya. Kalau orang-orang di gang-gang kampung Jakarta itu kan hubungan sosialnya relatif lebih rekat timbang di basis perumahan. Ya. Cuma memang ketersediaan lahannya lebih sempit, mungkin juga biayanya lebih sedikit. Tapi kan kalau mau direplikasi juga cocok sekali itu. Kalau untuk kebutuhan sayur mayur masih bisa itu. Masih bisa. Cuman emang itu tadi yang aku bilang harus dikontekstualisasi, disesuaikan dengan konteksnya gitu. Jadi kalau di di konteks tengah kota banget nih ya, di mana semua gedung-gedung tinggi segala macam, kita harus mulai memikirkan satu ya, menyediakan lahan-lahan khusus, ini merebut lahan-lahan yang tidur tadi, atau kita mulai mikirin rooftop gardening sebenarnya. Jadi kalau di Wellington itu, di bawahnya New Zealand, itu bahkan ada peternak-peternak lebah itu bisnisnya itu di atas rooftop gedung-gedung perusahaan-perusahaannya di ibu kota. Jadi mereka memang bisa panen madu dan memang membisniskan itu secara skala kecil ya, pastinya cuma satu kota gitu, dari rooftop gitu. Jadi kita mulai harus menyediakan ruang sebenarnya itu sih. Jadi memang nggak bisa langsung cuman bilang pakai aja nih yang ada, nggak bisa. Kita harus menyediakan, dan kita ini ngomonginnya kerjasama antar baik pihak ya, termasuk pemerintah. Ya, dan di sini sebenarnya kita bisa benar-benar ngomongin revolusi industri 4.0 dan penggunaan teknologi dan bla 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 semuanya itu, karena kita butuh inovasi saintifik teknologi untuk membantu masyarakat misalnya di kampung kota atau di tempat-tempat yang lahannya terbatas agar tetap bisa bercocok tanam sih, tanpa menggunakan misalnya tanah banyak atau pupuk yang terlalu banyak dan lain sebagainya. Ada konsep namanya, ini sedikit teknis, kayak vertical gardening, itu pakai hydroponics, ada yang
Ada yang bahkan pakai tanah yang ditaruh di apa ya, di dinding gitu, di dinding apa gedung, di dinding gedung dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cara, green architecture. Dan ini kayak peleburan antara isu sosial dan teknologi sih. Tapi sekali lagi upaya-upaya ini nggak boleh berhenti di individual. Jadi seandainya ada individual pun yang bergerak melakukan sesuatu, tujuannya itu harus komunal gitu, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan diri lagi. Itu sih. Harus banyak sih Gus yang diubah dan cara pandang kita terhadap berkebun itu juga. Nah ini kritik aku ya. Jadi kalau di kota-kota besar itu sekarang berkebun jadi lifestyle dan dikomodifikasi. Jadi justru apa ya, pengetahuan itu jadi semakin eksklusif. Dan oke lah kalau cuma workshop yang terjangkau yang 100.000, 50.000, yang 200.000, pokoknya masih ramah. 600.000. Nah sekarang tuh banyak yang cuma nanam benih doang 700.000 ya elah, sini aku kasih workshop gratis lewat Instagram deh gitu, cuma nanam benih doang, kayak kurang pakai kartu prakerja. Allah. Makanan udah dikapitalisasi, cara kita menanam makanan itu aja dikapitalisasi gitu. Hanya Instagramable aja. Sekarang kita tetap menyalahkan masyarakat miskin untuk mereka salah sendiri, mereka nggak kerja keras dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya mau gimana, semua hal dikapitalisasi, bahkan pengetahuan pun aja dikapitalisasi gitu kan. Itu sih yang kayak ketika kita maksudnya gini, teman-teman yang bergerak di bidang permakultur misalnya atau berkebun dan lain-lain yang memang menginginkan satu sistem yang berubah, yang dalam artian sangat radikal ya perubahannya, mengakar gitu. Ya kita harus menjadi lebih mayoritas ketimbang mereka yang justru terus mengkomodifikasi, menjadikan si pengetahuan ini tuh jadinya cuma satu yang diperjualbelikan, sehingga orang malah jadi males kan berkebun lah. Gue males banget lah, 700.000 mau nanam benih cambak lah, kayak aduh please deh, kayak itu sih Gus yang harus kita tantang juga gitu. Dan aku sama Ben belum bisa sih menciptakan workshop atau apa karena nggak ada ruangnya di sini. Ada cuman ya ini kan kompleks ya, aku juga nggak, ini bukan ruang publik sepublik itu gitu. Jadi tapi ya Gus, nanti kita kerjasama lah pastinya setelah COVID ini di tanah milik teman-teman di Darmaga dan lain-lain. Nanti kita bisa lah bikin apa di mana kita membongkar lah gitu budaya-budaya yang membatasi cara atau imajinasi kita lah tentang ketahanan pangan dan juga budaya kolektif di kota gitu. So kita harus merumuskan sih bareng-bareng ya, meramu gitu. Dan lanjut dari kata Rara tadi, kayak kita jujur seringkali cukup melelahkan sekali lagi bahwa pengetahuan ini adalah pengetahuan alternatif. Kita selalu mencari cara bagaimana menormalisasi pengetahuan yang progresif. Dan itu yang penting, bagaimana bagaimana mempopulerkan, bagaimana menjadikan hal ini konsumsi keseharian kita gitu, agar pengetahuan yang individualistis ini yang justru itu yang marginal. Justru yang kita butuhkan adalah mempopulerkan pengetahuan-pengetahuan yang semakin mendorong solidaritas ini. Dan itu adalah tantangan besar buat siapapun yang ada di gerakan progresif ini gitu. Apakah itu tentang ketahanan pangan atau isu buruh dan lain sebagainya, agar semua orang bisa paham bahwa ini suatu konsumsi keseharian kita. Itu sih. BTW ini ada pertanyaan Gus, bagus deh, dari Andro TN19. Ben pernah dengar tentang konsep CSA nggak? Community Supported Agriculture. Cocok nggak konsep itu dengan kultur masyarakat kota di Indonesia? Ya aku pernah dengar dan kita juga pernah support CSA waktu tinggal di New Zealand, dan saat ini bisa dibilang kita juga sih support. Jadi aku ngerasa sih cukup cocok lah dengan Indonesia, terutama masyarakat kota. Jadi kan ada beberapa inisiatif platform online gitu loh Gus, yang kita beli sayur langsung ke petani jadi motong tengkulak, dan kita beli dengan harga yang adil gitu ya ke petaninya dan langsung gitu. Nah itu kupikir baik dan perlu digalakan lebih lagi, terutama di saat-saat krisis kayak gini gitu. Karena kan petani yang kehilangan aksesnya itu, dan kita kehilangan akses ke petani juga gitu. Jadi aku rasa memang penting banget sih untuk membangun community supported agriculture. Nah paling yang belum terlalu ya di Indonesia, aku nggak tahu sih kalau mungkin aku kurang paham aja gitu,
tolong dikoreksi jika salah. Ini sih kampanye ugly fruit sama ugly ugly veggies. vegetables. Jadi kayak kalau yang aku tahu ya, community supported agriculture itu kan berarti kita membeli si hasil panen itu apa adanya ya. Jadi kalau misalnya ada kentang yang kecil atau bentuknya kayak aneh kayak cacat, Ya, nggak kedengeran suaranya Mbak Rara. kedengeran nggak nafasnya? Konspirasi agrikultur. Emang berbahaya ini ya. Gus, kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, ini udah bener nih. Konspirasi agrikultur, Gus, ini kita gawat. Kayaknya. Wah, Ini kesabaran yang bener nih, Mbak. wah ini ya. Yang lebih sabar yang nonton sih, mau aja. Iya. Bolak-balik. Tapi gimana ya Gus? Kita kan ikhlas orangnya. Iya, cocok. Teman-teman nih perlu diapresiasi loh ini. Iya nih. Terima kasih. Lanjut Mbak yang tadi Mbak, saya juga lagi dengerin menarik tadi itu yang soal menerima kentang apa adanya, nggak disortir yang ini harga sekian, yang ini sekian. Itu memang komodifikasi tadi itu ya. Tren pasar kan begitu di klaster ini yang harga yang mahal untuk konsumsi di toko yang lebih mewah kan begitu-begitu. Terus grade-nya terendah. Padahal kalau nanam sendiri apalagi nggak pakai pestisida, otomatis nggak sebagus ya, nggak seheboh seperti yang pakai pestisida. Jadi saya setuju dengan Pak Rara tadi itu, ikhlas menerima hasil dari menanam tadi itu. Memang memasuki bulan suci ini kita temanya hari ini tentang ikhlas sebenarnya. Tapi bener sih Gus, soalnya gini, jadi si standar-standar bentuk pangan sama kualitas pangan yang sebenarnya sangat kosmetik ya, dari penampilannya segala macam itu kan diberlakukan di banyak supermarket dan restoran-restoran mungkin juga ya. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali sisa makanan atau food waste gitu. Karena kalau misalnya ada bentuk wortel yang enggak kayak gitu ya, seperti kita lihat yang panjang pipih gitu, itu dibuang gitu. Dibuang. Jadi bayangkan juga food waste dari sistem pangan kita sekarang gitu, yang masih sangat tidak ekologis bisa dibilang, sangat nggak banyak menghilangkan manfaat sih sebenarnya gitu. Mubazir, wah itu dia. Kita ada fetisisme terhadap kecantikan Gus, dan itu akhirnya paling mudah dilihat dari makanan kita juga gitu. Semuanya tuh harus serba cantik, semuanya tuh harus serba sempurna gitu. Bahkan dari bentuknya pun gitu, dan itu kayaknya sudah terpatri dalam benak pikiran kita bahwa kesempurnaan ini baru patut dimakan ketika telah terjadi kesempurnaan ini gitu. Dan seringkali ya kalau masalah bentuk, alam seringkali nggak memberikan kesempurnaan seperti yang kita bayangkan. Kesempurnaan alam ada di tempat-tempat lain ya, kayak misalnya gizinya dan lain sebagainya, itu bukan hanya sekedar bentuk gitu. Kesempurnaan ada di keberagaman. Dan apa yang kita definisikan sebagai kesempurnaan ini hanya permukaan banget. Dan itu yang kira sangat representatif terhadap masyarakat kita saat ini, di mana kita mencari kesempurnaan dari suatu hal yang sangatnya superficial, yang ada di permukaan saja, ketimbang apa yang menjadi suatu hal yang lebih hakikatnya gitu, manusiaan itu sendiri dan lain sebagainya sih. Intinya sih dari berkebun, balik lagi pertanyaan Filzah yang tadi ya, yang awal yang beberapa kali motong-motong ini, adalah ngajarin banyak banget sih tentang kebobrokan sistem kita gitu, dari sistem ekonomi, terus sistem sosial kita, budaya kita gitu, bagaimana kita telah menjadi hamba-hamba dan kemarin ya memberhalakan kapital gitu, dalam artian segala sesuatu harus dikomodifikasi, harus jadi sesuatu yang kita raih untung terus, dan kita sebenarnya mengambil peran di dalam sebuah sistem yang membuat kita semakin semakin timpang dengan orang lain gitu. Jadi berkebun tuh malah ngajarin hal-hal itu sih, tapi dari berbagai sisinya. Jadi nggak cuman itu sisi sosialnya gitu, tapi
secara spiritual juga berkebun apa ya, semacam menyembuhkan relasi kita dengan alam yang selama ini tercerabut gitu. Buat aku sama Ben sih pribadi ya, beda-beda lah ya per orang. Jadi banyak sekali layernya dan itu yang membuat aku sama Ben tuh jadi ya tetap tekun sih meskipun udah ya bisa dibilang hobi yang agak lama ya, ada saya dari 2016. Itu sesuatu yang baru sih relatif, cuman selalu ada hal baru yang bikin kita selalu semangat, terus ngulik, belajar lagi, salah lagi, gagal terus juga sih, kayak nggak apa ya, kayak jadi bukan sesuatu yang langsung terbari semua kemenangan, keberhasilan itu, enggak sih Gus. Jadi justru karena sering gagal itu kali ya, jadi selalu ada ruang buat belajar kali ya. Menarik sekali, soalnya kayak dari berkebun itu sebenarnya pintu masuk kita terhadap banyak hal, bukan hanya hal yang saintifik ya, misalnya tentang biologinya tanahnya itu sendiri, cara menanam benih yang tepat, ya hal-hal teknis, tapi justru terhadap hal-hal yang jauh lebih sosial juga, relasi kita dengan manusia lain, relasi kita dengan alam, bahkan kita akhirnya menyadari tentang misalnya hal-hal yang lebih yang lebih kebijakan, misalnya undang-undang tentang pertanahan atau undang-undang tentang benih dan lain sebagainya. Jadi dari berkebun kita akhirnya bisa memahami bukan hanya diri kita sendiri, tapi bisa lebih memahami diri kita dan relasinya dengan segala sesuatu di sekitar kita. Dan itu suatu hal yang sangat membukakan mata sih buat kita berdua sih. Hanya sekedar berkebun ya, atau bukan sekedar berkebun ya, dari suatu hal yang dianggap nggak penting mungkin di masyarakat urban saat ini, di mana kita bisa dapat makanan dengan begitu mudahnya lewat Gojek gitu kan ya. Ada, saya dengar dari candaan teman-teman di Jakarta, kalau bisa beli kenapa harus menanam? Kalau bisa beli kenapa masak sendiri? Ini kan menurut saya parah sekali itu kondisi seperti ini. Karena kalau bisa kenapa harus beli? Iya, seharusnya kita balik. Nah itu. Kalau bisa begitu. Kalau bisa masak sendiri, apalagi kita bisa berbagi sama orang lain, kenapa kita harus beli? Tapi itu terlalu naif sih. Maksudku kita beli juga kita mendukung usaha orang lain ya. Aku nggak se black and white itulah gitu. Cuman kalau kita bisa menanam dan kita bisa membeli juga, mungkin itu lebih baik sih menurutku gitu. Kayak sama-sama merawat gitu, sama-sama merawat ketahanan masing-masing gitu, kupikir bukan kayak kita semua yang nanam gitu, nggak juga sih. Tapi ini sangat berhubungan dengan akhirnya ketahanan sih. Ketika kita ngomongin ketahanan, kita sebagai masyarakat ini bukan hanya sekedar ketahanan pangan, ekonomi, tapi kita pribadi seakan-akan di saat ini yang sudah dimanjakan, sudah kehilangan skill-skill yang dibutuhkan untuk memiliki ketahanan itu sendiri gitu. Kayak banyak kemarin sempat baca beberapa artikel tentang masyarakat urban yang hilang kemampuan, mereka menyadari bahwa dengan COVID ini bahwa mereka ternyata harus masak. Itu menarik, itu pernyataan yang sangat menarik kan, bahwa mereka tidak lagi bisa beli dan lain, tapi mereka harus benar meluangkan waktu untuk masak gitu. Kayak apa iya di zaman sekarang ini kita benar-benar sudah kehilangan basic skills kita untuk hidup gitu. Dan itu sangat menyedihkan ketika apalagi di masyarakat yang patriarkis di Indonesia. Kelihatan banget Gus, laki-laki nggak bisa masak dan sangat tergantung sama istrinya, di mana akhirnya di masa-masa COVID seperti ini perempuan itu yang kemarin dibahas sama Filza juga jadinya kerjanya berlipat ganda, betul banget, rumah kerjaan juga untuk jual beli segala macam, itu dia. Jadi kayak nggak susah sih untuk menyadari patriarki di masyarakat kita gitu. Masa laki-laki bikin teh hanya susah banget sih emang. Udah kopi mix tuh emang kayak sulit banget itu tuh. Ini kayak udah bukan manusia, tau nggak ini orang-orang kayak gini tuh. Ya, tapi gitu loh Gus, jadi dari berkebun kita juga jadi belajar tentang berbagi tugas, berbagi peran, terus menghargai juga bagaimana para petani merawat tanah, merawat kehidupan, dan hal-hal yang sekecil apapun yang mereka lakuin di sawah mereka tuh ternyata sangat berdampak ke kehidupan kita, memberi nutrisi untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kita tuh ada karena kita makan kan. Tubuh kita tuh terdiri dari hal-hal yang kita makan. Kesehatan kita itu juga dikarenakan hal-hal yang masuk, yang kita asupan gizi yang masuk. Nah gizi ini kan sebenarnya datang dari makanan datang dari jadi kayak
sebenarnya kita semua saling terkoneksi gitu lewat makanan sebenarnya. Cuma kan itu kesadaran yang kayak apa ya, nggak perlu lah kita ingat-ingat, biasanya justru kita dijauhkan karena yang kita lihat tuh langsung udah jadi makanan di dalam plastik atau di dalam styrofoam, terus udah kita nggak tahu tangan-tangan yang menanam itu, doa-doa, harapan-harapan yang ada di balik itu semua gitu kan. Proses-proses kegagalan, gagal panen, segala macam, krisis iklim di baliknya, itu kita justru menutup mata sih. Jadi bukan cuma nggak tahu, mungkin kita lebih baik nggak tahu karena kalau gitu saya nggak akan makan gitu kan. Iya. Jadi gitu, lapangan luas banget dan Iya. ya banyak sekali yang bisa dipelajari sih. Iya. Dan Kayak susah banget. Tidak Wah, berhenti-berhenti. menarik sekali. Iya, saya sebenarnya senang banget dengerin cerita kalian berdua, tapi saya juga mau berbagi sebelum kita tutup, Mbak Ben, apa itu Mbak Ben karena Mbak Rara. Saya juga punya pengalaman menarik juga dengan menanam ini. Kadang ini juga penting bagi teman-teman kita yang ya well educated lah, yang sangat terdidik, kuliah. Kadang-kadang mereka mungkin mengerti soal teori transformasi sosial, tapi bagaimana mempraktekkan itu dalam laku sehari-hari, mengajak banyak orang untuk berubah gitu kan, mengedukasi itu kan susah sekali. Nah, salah satu cara yang paling mudah memang melalui berkebun atau menanam. Nah, ini yang sebenarnya juga lama sekali saya jalani. Karena kadang begini, saya sulit atau ada keterbatasan komunikasi dengan masyarakat. Mau bahas apa ya? Yang sana Gojek, yang sana itu. Saya kerjaannya begini gitu. Kadang saling nggak ngerti, kadang orang Gus Ras sebenarnya selain diundang ceramah kerjanya apa ya gitu, nggak ngerti. Tapi kita bisa berbagi terus kemudian merumuskan persoalan bersama justru karena dari persoalan menanam. Dari berbagi bagaimana sih nanam ini kok bisa hidup, kok saya nggak bisa hidup ya gitu. Saya bolak-balik nanam kok gagal gitu. Bagaimana melakukan pembibitan yang baik gitu. Nah, itu juga refleksi saya, Mbak. Dan saya sih tadi seperti di awal ya, saya cerita ada yang nanya kalau kita dikasih kesempatan hidup ini ya setelah wabah ini, mudah-mudahan semuanya banyak yang selamat teman-teman kita gitu. Saya malah mimpinya begini gitu, saya pelan-pelan setelah ini pesantren kami transformasi di tengah masyarakat, di tengah perkampungan. Jadi kami nggak ingin berjarak dengan masyarakat, kita ada kebun, kami menanam bersama, dan salah satu caranya memang saya diterima dulu oleh masyarakat gitu. Saya nggak bisa mengubah sesuatu kalau saya nggak diterima. Nah, ini kegagalan menurut saya komunikasi teman-teman progresif ya, yang so-called progresif ya, yang atau dibayangkan dianggap progresif, punya ide-ide yang lebih maju, menjadi lapisan masyarakat termaju di di Indonesia. Itu seringkali dia bisa mengabstraksikan banyak hal, tapi ketika itu menjadi satu agenda programatik gagal. Ini sebenarnya koreksi buat kita semua. Jangan-jangan misalnya kalau kita dapat kesempatan untuk memimpin republik ini gitu kan, tak bukan generasi kita mungkin Mbak Rara, tapi adik-adik kita nanti itu, apakah kita siap gitu? Apakah kita memberikan teladan buat mereka? Jangan-jangan kita disuruh ngurus RT RW aja kita gagal. Ada orang ribut kita nggak bisa mendamaikan gitu, malah ngompori misalnya gitu. Nah, saya sih punya impian begitu ya, kembali melekat dengan masyarakat. Kegiatan kami yang disebut dengan tahlilan itu saya pengen menjadikan itu medium komunikasi dengan masyarakat. Jadi kalau tahlilan itu biasanya kan dapat berkat ya. Orang meninggal kan dibacain doa 7 hari kan gitu Pak. Kalau di tradisi kami di NU itu. Terus pulangnya mereka dikasih nasi, dikasih kue dan macam-macam gitu. Nah, kami ingin menggeser itu dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman, dengan bangun koperasi dan lain sebagainya. Karena dengan cara itulah masyarakat itu bisa didorong untuk mengubah habitnya. Tapi ini yang lebih mengerikan lagi, kegiatan yang sebenarnya itu nilainya solidaritasnya tinggi seperti tahlilan itu sekarang menjadi sangat individualis. Apalagi dengan menjamurnya ustadz-ustadz ini, ustadz selebritis gitu kan, komodifikasi agama, menjadikan agama sebagai hiburan bagi kelas menengah dan mungkin hiburan juga buat penguasa gitu ya. Mereka bayangin semakin bagus berkatnya atau oleh-olehnya itu dianggap semakin baik, pahalanya semakin
tinggi, semakin diridhoi sama Allah. Padahal sesungguhnya itu gengsi sosial aja, pamer. Misalnya kawan sebelah tadi itu hajatan terus tahlilan ya, kuenya lebih keren gitu kan. Malah di kampung saya di Jombang itu ada uangnya segala. Untuk saingan antara haji A dengan haji B. Kalau haji B kemarin itu uangnya 10.000, saya naikin 20.000, kayak begitu-begitu. Jadi semacam persaingan dan gengsi sosial. Nah ini kan perlu dirubah, bukan dengan dilarang, tapi diberi nilai, dikembalikan nilai solidaritasnya. Itu mimpi saya, Mas. Yang tempo hari jujur saya ngajak Mbak Rara sama Mas Ben waktu itu. Entah ingat apa enggak. Iya, Ingat, iya, tapi udah ingat. gitu tiba-tiba COVID COVID, kan. makanya tadi tuh kita mau nyamperin kalian. Tapi maksudnya Gus Roy bukan Nah, lagi itu. tahlilan loh. Dia nunggu orang mati dong Gus Roy. tapi benar sih, kayak mungkin salah satu apa ya, mungkin sedikit kata-kata penutup juga dari kita, kayak salah satu hal yang menjadi landasan kegiatan-kegiatan kita adalah praksis, Gus. Itu selalu di benak kita. Apa tuh praksis? Kayak peleburan antara teori dan praktek. Jadi ya kita fasih Betul. secara kritis. Anjay. Iya. Ya cukup. Enggak ya, Ya, mungkin ya. kita cukup Sosiolog apa sih? Cuma Enggak. Sosiolog. di kesempatan-kesempatan publik kayak gini, menurut kita merupakan suatu hal yang sia-sia untuk kita berteori. Jujur aja, ketika masyarakat, apalagi ini konteksnya bukan lingkungan akademik, ini publik di mana semua orang bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Bahasanya pun yang kita gunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan rata-rata apa yang bisa dimengerti publik juga. Hal yang dibahasnya juga demikian. Begitu juga ntar akhirnya ketika kita praktek di lapangan ya, bagaimana kita akhirnya bisa memformulasikan si teori-teori yang telah kita pelajari sangat mendalam ini gitu, menjadi suatu hal yang benar-benar bisa dipahami, bisa dirasakan oleh semua orang ini gitu kan. Itu yang penting. Peleburan antara si teori dan praktik itu nggak pernah lepas dari perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Kita nggak bisa hanya sekedar mengubah masyarakat hanya lewat teori maupun hanya dengan praktek saja. Kalau praktek saja berarti itu bisa jadi tak berarah dan kemana-mana kan perubahan. Ya, Itu sih. Kalau aku ya setuju. Mbak Rara gimana? selain praksis. Jadi sebenarnya awal mula aku sama Ben dan kita beberapa kali cerita sih ya di beberapa kesempatan untuk bukan tenggelam sih, cuma menyeburkan diri di dalam Tenggelam. autisme lah ya. Tenggelam anyut nanti, Mbak. Tenggelam ya mati. Hilang. Kadang tenggelam sih kayak tenggelam amarah. Itu sebenarnya dari spiritualitas sih Gus, dalam artian jadi dari hal-hal yang awalnya tuh adalah pencarian jalan spiritual gitu, tapi yang justru membawa kita pada aktivisme gitu. Jadi di perjalanan spiritual itu yang banyak sekali bentuknya dan sudah cukup lama juga ya, dari umur masih belasan tahun gitu ya sampai sekarang, yang membawa kita adalah bahwa memang hidup itu baru bermakna kalau kita bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dalam artian kebahagiaan atau kesuksesan itu tidak pernah individual gitu, tapi memang harus dibagi dan harus untuk sesuatu yang kolektif gitu, bersama. Dan di situ akhirnya kita belajar bahwa mungkin kebahagiaan atau kesuksesan atau kesejahteraan itu memang sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial dan keadilan ekologis gitu. Jadi landasannya itu sebenarnya dari kepedulian kita dan kesadaran kita bahwa tadi kita sebenarnya tuh bukan siapa-siapa, dan untuk menjadi siapa-siapa, untuk mempunyai makna ya kita harus menciptakan relasi-relasi bermakna itu, yaitu dengan berbagi gitu. Jadi sekecil apapun itu sih sebenarnya. Jadi apa ya, yang mungkin gimana, jadi meskipun iya kita marah, mungkin kita sering kesel gitu ya dengan ketidakadilan dan penindasan, represi dan segala macam, iya, tapi situ juga ada semacam keinginan yang sangat-sangat, kecintaan yang sangat-sangat besar terhadap apa ya, satu kemanusiaan yang lebih adil aja sih. Dalam artian ya ini aku jadi SJW banget kesana, cuman kecintaan itu Gus, ngerti kan, kecintaan itu terhadap sesuatu yang abstrak gitu, tapi ya bisa dibilang hampir jadi kayak keyakinan sih, kayak semacam keyakinan bahwa kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik gitu.
saat ini ya, nggak nanti ya, tapi saat ini gitu. Dan itu sih yang bikin aku sama Ben masih semangat gitu. Dalam artian nggak mudah patah semangat, semoga ya masih bisa terus. Dan itu harus selalu dipupuk sih, dan kayak ketemu orang-orang kayak Gus Roy gitu tuh memberikan bensin baru gitu, semangat baru untuk berkolaborasi, terus kita bikin itu sesuatu yang lebih bermakna buat kita dan orang lain gitu sih. Itu yang penting sih. Ya, soalnya ya kita berupaya banget menggunakan beragam macam bahasa lah. Saya selalu ingat kata-kata Henry Giroux, salah satu pedagog kritis, ahli pendidikan kritis. Dia bilang bahwa yang diperlukan ya kita selama ini menggunakan language of kritik, bahasa kritik, and language of anger gitu, bahasa amarah gitu. Itu penting di saat-saat tertentu. Tapi kita juga harus bisa memberikan language of hope, bahasa harapan, dengan tujuan agar kita bisa memunculkan language of possibilities, bahasa yang kemungkinan baru. Dan itu yang dibutuhkan, bahwa ya kita marah saat ini, kita kesel, tapi kita juga harus mampu mendorong diri kita, dan ini butuh kerja keras dan butuh kerja keras kita semua ya, untuk membayangkan dunia yang berbeda dari saat ini gitu. Dan tentu kita menginginkan dunia yang berbeda, yang berbeda dari saat ini, dan di saat ini, bukan di surga atau di neraka nantinya, tapi saat ini gitu, untuk kebersamaan kita semua sih. Itu sih yang kita ingin dorong lewat berkebun tuh, yaitu language of possibilities itu, yang bahwa ada dunia yang alternatif di mana kita semua kebutuhan dan kebahagiaannya terpenuhi sih. Ya semoga sih mungkin beberapa tahun ke depan kalau kita ngobrol kayak gini lagi Gus, kita udah bisa sambil makan hasil panen kita di bawah pohon orang Belanda. Kita bersama-sama saling masak, bikin Tapi aku yakin kita bisa. Aku yakin kita bisa sih, karena aku sangat menginginkan itu gitu. Jadi ya kita lihat berapa tahun lagi Gus, pasti kita udah panen hasil sayur, makan bareng di bawah pohon, makan banana bread Oke. Ya, terima kasih Mbak Rara, Mas Ben, sehat selalu. Saya mau menutup dengan satu hadis, Mbak, karena ini kita ngomong kelihatannya sederhana dengan berkebun gitu kan, tapi kita sesungguhnya membayangkan dunia yang lebih baik, yang lebih adil tadi itu. Dan satu kata kuncinya tadi kan disinggung Mbak Rara gitu kan, jangan akumulasi terus, jangan memikirkan diri terus, tapi bagaimana membangun relasi sosial yang baik, yang bisa membantu orang, bersolidaritas. Ini persis seperti dengan pesan Rasulullah gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Gak peduli dia Kristen, dia LGBT, dia Yahudi atau siapapun gitu, yang membutuhkan solidaritas harus kita bantu. Bahkan dia nggak perlu meminta, tapi kita memberi solidaritas itu, memberi cinta kasih itu, memberi pengorbanan buat mereka. Ini saya pikir pesan penting, pesan cinta dari Rasulullah yang seringkali diabaikan. Jadi kalau mau nolong orang harus Islam dulu, padahal nggak begitu. Tolak ukurnya adalah anas, gitu, manusia, kemanusiaan. Itu Mas Ben, sehat selalu. Mbak Rara sehat selalu. Mudah-mudahan selamat berpuasa teman-teman yang sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi setelah ini. Salam buat keluarga dan kawan-kawan semua di pesantren. Sehat terus. Ya, saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Salam.